Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, insya Allah pada pagi ini kita akan belajar pendidikan agama Islam bersama Pak Dede. Mari kita awali pelajaran pendidikan agama Islam dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran 4. Berakhlakul karimah. Berakhlak karimah. Sahabat yang baik akan selalu membantu dan menemani saat kita senang dan susah. Sahabat yang baik selalu menghargai kita dan menganggap kita sebagai saudaranya. Apakah kamu memiliki teman yang paling akrab? Dia adalah sahabat terbaikmu, bukan? Jagalah persahabatan dengan teman-temanmu agar memiliki banyak teman. Bagaimana cara menjaganya? Tentu saja dengan berakhlak karimah kepada semua teman kita, seperti suka menolong, berempati kepada teman yang sedang terkena musibah, atau selalu berbaik sangka dengan mereka. Anak-anakku sekalian, insya Allah untuk materi hari ini kita akan mempelajari ayo bersikap jujur, bersikap amanah, hormat dan patuh kepada orang tua, hormat dan patuh kepada guru, sikap santun dan menghargai. Ayo bersikap jujur. Jujur itu mujur, yang berarti orang yang jujur itu akan mendapatkan keuntungan. Perilaku jujur membuat seseorang mendapat banyak teman. Memiliki banyak teman adalah keberuntungan. Jika kita sedih, ada teman yang menghibur. Jika kita berada dalam kesulitan, ada teman yang membantu. Jika kita sendiri, ada yang menemani. Jika kita sakit, ada teman yang menjenguk dan mendoakan. Semakin banyak teman, maka hidup kita akan menyenangkan. Bagaimana cara kita bersikap jujur? Bersikap jujur sangatlah mudah dan bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Jujur adalah perbuatan yang ringan, tetapi pahalanya besar. Jika kamu berbicara, sampaikanlah apa adanya. Apa yang kamu ketahui, itu yang harus kamu katakan. Bicaralah yang benar dan jangan pernah berkata bohong. Kepada orang tua, guru, dan teman, bicaralah yang jujur dan apa adanya. Ayo bersikap amanah. Salah satu sifat wajib para rasul adalah amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Setiap rasul adalah manusia yang dapat dipercaya. Setiap ucapan dan perbuatan para rasul dapat dipercaya. Rasul selalu jujur dalam perkataan dan perbuatan. Apa yang diwahyukan oleh Allah akan disampaikan para rasul kepada umatnya secara utuh, tidak ada yang ditambah atau dikurangi. Semua yang diajarkan para rasul adalah kebenaran dari Allah. Kita harus percaya dan taat mengikutinya. Amanah adalah perilaku terpuji. Kita harus membiasakan diri bersikap amanah. Di rumah, di sekolah, dan di mana saja, kita harus bersikap amanah. Contoh bersikap amanah di rumah adalah mengerjakan tugas keluarga, yaitu menyapu lantai, mengepel, dan belajar di malam hari. Bersikap amanah di sekolah seperti datang tepat waktu, menyimak penjelasan guru, melakukan piket kelas, dan menaati peraturan sekolah. Semua itu merupakan contoh bersikap amanah. Hormat dan patuh kepada orang tua. Siapakah yang mengurusmu ketika kamu bayi dan anak-anak? Siapakah yang harus bangun malam, menggantikan popokmu dan memberimu susu? Siapakah yang menjagamu sepanjang hari agar kamu merasa nyaman?
Siapakah yang menyuapimu ketika makan, serta mengajarimu berbicara dan berjalan? Semua itu dilakukan oleh orang tuamu, terutama ibumu. Ibumulah yang mengandung, melahirkan, mengasuh, dan memberimu kasih sayang. Ayahmu bekerja keras untuk mencukupi semua kebutuhanmu dan keluarga. Semua dilakukan agar kamu menjadi anak yang soleh. Ketika kamu sudah besar, kamu harus hormat dan patuh kepada mereka sebagai ungkapan syukur karena kamu memiliki orang tua yang baik hati. Kasih sayang mereka harus kamu ganti dengan menghormati dan mematuhinya. Bagaimana caranya? Menghormati orang tua dilakukan dengan bersikap sopan dan santun. Ketika berbicara harus sopan. Ketika bersikap harus santun. Jauhilah berbicara keras dan bersikap kasar kepada orang tua. Itu adalah perilaku durhaka. Allah tidak menyukai anak yang durhaka. Mematuhi berarti melaksanakan perintah dan nasihatnya. Ketika orang tua menyuruhmu sholat, kamu harus melaksanakan sholat. Ketika disuruh belajar, maka belajarlah. Semua perintah dan nasihat orang tua adalah kebaikan jika kamu melaksanakannya. Pernahkah kamu mendengar kisah Marin Kundang, si anak durhaka? Marin Kundang dikutuk menjadi batu karena durhaka kepada orang tuanya. Begitulah nasib bagi anak yang tidak hormat kepada orang tua. Akibatnya hidupnya sengsara dan menderita. Hormat dan patuh kepada guru. Siapakah yang mengajarimu membaca, menulis, dan berhitung? Siapa pula yang mengajarimu bernyanyi, menari, dan melukis? Semua itu dilakukan oleh guru yang mengajarimu banyak ilmu pengetahuan. Sesuatu yang dahulunya kamu tidak mengetahuinya, sekarang kamu tahu. Berkat bimbingan para guru, kamu menjadi anak yang pandai dan memiliki keterampilan. Kepada guru, kita juga harus hormat dan patuh, seperti kepada kedua orang tua kita. Guru adalah orang tua kita ketika di sekolah. Kita wajib menghormatinya dan mematuhinya. Contoh perilaku hormat dan patuh kepada guru diantaranya mengucapkan salam dan bersalaman ketika bertemu dengan guru, berbicara kepada guru dengan suara yang pelan tapi jelas, menyimak penjelasan guru ketika sedang belajar, melaksanakan piket yang sudah ditentukan oleh guru, mengerjakan tugas-tugas pelajaran sekolah dengan sungguh-sungguh. Durhaka kepada guru juga dilarang. Anak yang tidak hormat dan patuh kepada guru berarti bersikap durhaka. Anak yang durhaka kepada guru ilmunya tidak bermanfaat. Ia akan mengalami kesulitan belajar dan tidak dapat mengerjakan soal ujian. Hindarilah perilaku durhaka kepada orang tua dan guru. Sikap santun dan menghargai. Ayo bersikap santun dan menghargai. Santun adalah sesuatu dengan tata krama yang ditetapkan. Adapun tata krama adalah aturan berperilaku yang harus ditaati. Sikap santun merupakan wujud sikap menghormati. Sikap santun diterapkan ketika berhadapan dengan orang lain. Perilaku santun dapat ditunjukkan ketika berbicara. Ketika temanmu melakukan kesalahan, kamu tidak boleh membentaknya sebab itu bukan cara yang santun. Sebaiknya kamu menasehatinya dengan ucapan yang baik. Lalu memberitahu bahwa tindakannya itu merugikan orang lain. Dengan begitu, dia akan menyadari kesalahannya. Jika di sekolahmu ada anak yang sok jagoan, kamu tidak boleh membencinya, tetaplah bicara yang santun kepadanya. Jangan terpancing untuk bersikap kasar, karena itu akan menimbulkan pertengkaran. Sikap kasar harus dilawan dengan sikap santun. Lambat laun, dia akan malu dengan kekasarannya dan akan berubah dengan sendirinya. Perilaku santun juga harus ditunjukkan kepada teman yang lemah. Jangan menghina dan mengejek teman yang lemah. Bersikap santunlah kepadanya karena dia adalah temanmu. Semua manusia bersaudara, tidak boleh saling menyakiti,
satu sama lain. Manusia yang lemah dan yang kuat sama derajatnya di hadapan Allah. Yang membedakan adalah ketakwaannya. Meskipun dia lemah, tetapi lebih takwa, sehingga dia lebih baik derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh perilaku santun kepada teman. Andi dan teman-temannya sedang piket. Mereka berbagi tugas membersihkan ruangan kelas. Ada yang menghapus papan tulis, membersihkan meja, kursi, kemoceng, dan ada pula yang menyapu lantai. Semua bekerja kecuali Amir. Amir asik bermain game di HP-nya. Andi melihat sikap Amir dan menegurnya dengan santun. Ia mengajak Amir untuk melaksanakan piket terlebih dahulu dan menyimpan HP-nya. Meskipun tindakan Amir salah, Andi tetap bersikap santun kepadanya. Sikap santun di atas harus kita lakukan kepada semua teman. Biasakanlah berbicara dengan pelan dan tenang. Jangan suka membentak karena itu tidak baik. Ketika minta tolong kepada teman, lakukanlah dengan cara yang santun. Ucapkanlah dengan kata yang santun seperti tolong dong, ambilkan buku itu, tolong dong, bantu aku mengangkat kursi ini, dan lain-lain. Mengingatkan teman yang salah juga harus dengan kata yang santun. Jangan langsung menyalahkannya. Misalnya, ada teman yang salah tempat duduknya, kamu sebaiknya mengingatkannya dengan kata-kata yang santun seperti, maaf, tempat dudukmu bukan di sini, tetapi di sana. Atau, maaf ya, kamu salah tempat. Jangan menggunakan kata-kata kasar seperti, hei, kamu salah tempat duduk, pindah sana. Atau, dasar pelupa, cepat pindah duduknya. Itu adalah contoh kata-kata yang tidak santun. Kita harus bersikap santun kepada semua teman. Jika kita santun kepada semua teman, mereka akan santun kepada kita. Orang yang santun akan dihormati orang lain. Karena mampu menjaga lidahnya, dia akan menghindari bicara yang kotor atau yang sia-sia. Dia hanya berbicara seperlunya dan yang bermanfaat. Jika dia pandai menjaga lidahnya, dia akan dihormati orang lain. Menjaga lidah adalah membiasakan berbicara dengan santun. Sikap menghargai teman. Menghargai teman dapat dilakukan dengan cara menerima apapun keadaannya. Misalnya, kamu memiliki teman yang berbeda warna kulit, jangan mengejeknya. Mengejek teman termasuk perbuatan tercela. Meskipun berbeda warna kulit, dia adalah ciptaan Allah juga. Berteman tidak boleh pilih-pilih. Kamu harus menghargai semua teman dan tidak membeda-bedakannya. Ketika belajar kelompok, misalnya sikap menghargai harus diterapkan. Jika ada teman yang sedang bertanya atau menjelaskan sesuatu, harus didengarkan. Jangan berbicara sendiri atau mengabaikannya. Semua orang memiliki hak yang sama dan itu harus dihargai. Jika pendapatnya salah, kamu tidak boleh mengolok-oloknya. Dia belum tahu dan tugasmu adalah memberitahunya. Jika ada teman yang berbeda pendapat, kita harus menghargainya. Contoh perilaku menghargai teman. Sikap santun sama pentingnya dengan sikap menghargai. Perilaku menghargai harus kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Baik kepada orang tua, guru maupun teman. Kita harus bersikap menghargai kepada mereka. Di rumah, di sekolah, dan dimanapun kita harus menunjukkan sikap menghargai kepada orang lain. Perilaku menghargai teman dapat diterapkan dengan menerima setiap perbedaan. Di dunia ini tidak mungkin semua orang sama dan semuanya itu pasti berbeda. Perbedaan itu bisa menjadi dalam hal warna kulit, bentuk tubuh, warna rambut, kekayaan, jabatan atau pangkat, dan juga perbedaan pendapat. Semua perbedaan tersebut harus kita terima. Berbagai perbedaan itu bagian dari kekuasaan Allah. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah
hari ini kita sudah belajar pendidikan agama Islam. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mari kita tutup pelajaran pendidikan agama Islam dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bapak. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.